Kayanya negeriku. Dalam tematik 9 ini, ada subtema sebagai berikut. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Subtema 3, pelestarian kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia. Minyak bumi, angin, air yang mengalir, batu bara, matahari, panas bumi. Berikut merupakan sumber energi yang melimpah di negara Indonesia. Di antaranya yaitu 1. Sumber energi matahari. 2. Sumber energi air mengalir. 3. Sumber energi panas bumi. 4. Sumber energi minyak bumi. 5. Sumber energi batu bara. 6. Sumber energi angin atau kincir angin. Sumber energi adalah semua yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Indonesia memiliki sumber energi yang beraneka ragam. Sumber energi tersebut dikelompokkan menjadi 2, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Mari berlatih. Agar mudah memahami jenis-jenis sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, mari kita berlatih dengan mengisi tabel-tabel pada slide berikutnya. Carilah pasangan dari kolom sumber energi ke kolom pemanfaatan energi. Klik untuk mengetahui jawabannya. Carilah pasangan dari kolom sumber energi ke kolom pemanfaatan energi. Klik untuk mengetahui jawabannya. Berdasarkan beberapa penjelasan pada slide sebelumnya, ayo kita buat dan lengkapi peta pikiran tentang energi berikut. Untuk mengetahui jawabannya, silakan klik pada kotak yang kosong. Bacalah informasi berikut dan amati sumber energi jenis apa yang dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Indahnya bendungan Jati Gede yang bakal hasilkan listrik. Sumedang. PT PLN Persero tengah membangun proyek pembangkit tenaga listrik tenaga air atau PLTA Jati Gede yang berkapasitas 2 kali 55 MW atau MW. Pembangkit listrik tersebut bakal mendapatkan energi dari aliran Waduk Jati Gede yang tidak begitu jauh lokasinya dari proyek PLTA. Pemandangan Waduk Jati Gede di sore hari pun cukup memanjakan mata. Dari waduk tersebut, keindahan alam di sekitarnya terlihat cukup jelas karena posisi waduk yang tinggi. Tampak seperti air terjun yang mengalir deras ke sungai. Waduk Jati Gede yang berlokasi di daerah Sumedang, Jawa Barat, merupakan waduk yang memiliki kapasitas saluran air 4.468 meter kubik per detik. Selama ini, Waduk Jati Gede hanya berfungsi sebagai saluran irigasi saja. Nantinya, energi yang dihasilkan dari waduk tersebut menghasilkan listrik setara dengan penyambungan listrik ke 200.000 pelanggan. Carilah kata-kata sulit dalam bacaan sebelumnya. Klik untuk mengetahui arti dari kata sulit tersebut. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung.
Kita akan pelajari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bacalah teks berikut. Dapatkah kamu tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok adalah bagian paling penting dalam paragraf. Sekarang kita akan mengenal gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga gagasan penjelas, yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Mari berlatih. Bacalah dan tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf berikut. Pemandangan Waduk Jati Gede di sore hari pun cukup memanjakan mata. Dari waduk tersebut, keindahan alam di sekitarnya bisa terlihat cukup jelas karena posisi waduk yang tinggi. Tampak seperti air terjun yang mengalir deras ke sungai. Klik untuk mengetahui jawabannya. Gagasan pokok adalah pemandangan Waduk Jati Gede di sore hari pun cukup memanjakan mata. Gagasan pendukung adalah dari waduk tersebut, keindahan alam di sekitarnya bisa terlihat cukup jelas karena posisi waduk yang tinggi. Tampak seperti air terjun yang mengalir deras ke sungai. Sumber energi memang berlimpah ruah di bumi ini. Tapi, di masa mendatang, sumber energi bisa habis. Kita bertanggung jawab untuk menghemat energi di bumi ini. Apa saja kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Perhatikan gambar ini. Kamu bisa mulai melakukannya sekarang. Ayo kita menghemat energi. Ayo matikan lampu di siang hari. Saat Budi dan Anto bercakap-cakap, mereka menggunakan kata ayo. Kata ayo digunakan sebagai bentuk ajakan. Bentuk ajakan lain juga dapat menggunakan kata harus, perlu, dilarang, jangan, hendaknya. Bentuk imbauan lainnya juga dapat diucapkan dengan menunjukkan manfaat atau kerugian akan sesuatu. Misalnya, terima kasih sudah menggunakan energi secukupnya. Atau, hemat energi bersama-sama untuk masa depan. Kini kita tahu Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Di dalam sumber daya alam tersebut, terdapat segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia, yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya yang disebut dengan lingkungan. Lingkungan memiliki 3 unsur, yaitu unsur hayati, unsur fisik, dan unsur sosial budaya. Unsur hayati adalah unsur lingkungan yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme atau jasad renik lainnya. Unsur fisik adalah segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda mati, seperti air, udara, tanah, dan sebagainya. Unsur sosial budaya adalah unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat nilai, gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Lingkungan memiliki 3 fungsi bagi manusia, yaitu lingkungan sebagai tempat beraktivitas, misalnya untuk bekerja, belajar, bermain, dan sebagainya. Lingkungan sebagai penyedia unsur-unsur penting untuk kehidupan,
seperti oksigen dan air. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dilestarikan fungsi dan pemanfaatannya, agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan. Klik selanjutnya untuk mengetahui kewajiban manusia terhadap lingkungan. Setelah kita memenuhi segala kewajiban dalam melestarikan lingkungan, kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan, yaitu 1. Menikmati lingkungan yang bersih, segar, dan sehat. 2. Mendapatkan air yang bersih dan sehat. 3. Tumbuhan dan hewan hidup sehat. 4. Terhindar dari bencana alam. 5. Terbebas dari pencemaran lingkungan. Lagu Memandang Alam menceritakan tentang keindahan alam Indonesia berupa pegunungan, sungai, dan hamparan sawah di dataran rendah. Pegunungan, sungai, dan dataran rendah merupakan beberapa kenampakan alam di Indonesia. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang datar yang memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk areal pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah dataran yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi memiliki suhu udara yang dingin dan sejuk, serta tanah yang subur dan persediaan air yang melimpah. Sungai dan danau. Sungai adalah aliran air besar di daratan. Hulu sungai terdapat di dataran tinggi atau gunung dan bermuara di laut atau danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Penduduk di sekitar danau dan sungai melakukan kegiatan pemeliharaan ikan air tawar atau bercocok tanam. Di beberapa daerah, sungai menjadi tempat untuk berdagang menggunakan perahu yang dikenal dengan pasar apung. Pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dengan lautan. Laut memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Maka dari itu, sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan. Selain nelayan, beberapa penduduk juga bekerja sebagai peternak ikan asin dan pedagang. Elang Jawa termasuk satwa liar yang keberadaannya sudah langka. Burung ini hanya ada di Pulau Jawa dengan jumlah yang semakin sedikit. Selain hewan nasional, Indonesia juga memiliki bunga nasional yang mewakili karakteristik bangsa Indonesia. Indonesia memiliki 3 bunga nasional, yaitu bunga melati putih atau Jasminum sambac sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan atau Phalaenopsis ambilis sebagai puspa pesona, dan bunga padma raksasa atau Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Kita telah sampai di akhir pembelajaran. Bacalah daftar istilah berikut ini untuk memahami materi pembelajaran.